Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Risa Putri dengan NPM 235920108 dari kelas 6B, mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian black box dengan metode decision table testing dan juga user story testing. Di sini studi kasus yang saya ambil itu sistem autentikasi dan otorisasi pengguna aplikasi web. Misalkan sebuah aplikasi web memiliki admin dashboard yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang pertama, penggunanya sudah login. Pengguna harus terautentikasi sudah masuk ke sistem. Lalu yang kedua, memiliki peran sebagai admin. Pengguna harus memiliki peran dan role sebagai admin. Lalu yang ketiga, status akunnya itu aktif. Pengguna itu akunnya harus aktif, nggak bisa kalau misalnya akunnya ditangguhkan, itu nggak bisa. Sistem akan menentukan apakah pengguna dapat mengakses admin dashboard atau tidak, serta pesan atau tindakan yang harus diberikan jika aksesnya ditolak. Yang pertama itu ada decision table testing. Di decision table testing ini, programnya dibuat untuk tabel keputusan terkait proses login dan hak akses pengguna atau otorisasi. Tujuan dari program ini yang pertama itu untuk menampilkan berbagai kondisi login, lalu menentukan aksi yang dihasilkan dari setiap kombinasi kondisi, lalu membantu pengujian sistem testing, khususnya decision table testing. Struktur datanya itu pakai data out. Tabelnya itu dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama itu kondisi atau condition. Di condition ini ada 3 kondisi yang diuji. Yang pertama, loginnya. Apakah usernya itu sudah login? Kondisinya ada true or false. TF ini true atau false. Lalu yang kedua, akunnya aktif. Apakah akun aktif? Itu kondisinya juga true or false. Lalu role admin. Di sini tuh apakah usernya itu adalah admin atau bukan. Setiap kolom atau rule 1 sampai 8 itu adalah kombinasi yang berbeda dari setiap kondisi tersebut. Yang kedua itu ada aksi. Struktur tabelnya ada yang kedua itu aksi. Berdasarkan kondisi, sistem akan menentukan aksinya. Aksi yang pertama itu ada redirect login. Kalau misalnya penggunanya belum login. Yang kedua itu akun tidak aktif. Itu akan muncul aksinya kalau misalnya akunnya itu enggak aktif. Lalu ada izin tidak cukup. Itu kalau misalnya penggunanya itu bukan admin. Lalu akses yang diberikan. Jika semuanya memenuhi syaratnya terpenuhi, maka aksesnya akan diberikan. Ini penjelasan rule-nya. Misalnya rule 1 sampai 4 itu loginnya false. Arti aksi yang diberikan itu redirect ke halaman login. Rule 5 sampai 6 itu login tapi akunnya itu nggak aktif. Aksi yang diberikan itu akunnya tidak aktif. Rule ke-7 itu login dan akun aktif tapi bukan admin. Berarti aksinya itu izin tidak cukup. Rule ke-8 itu semua kondisi terpenuhi, aksesnya diberikan. Berarti dia termasuk admin. Fungsi library-nya di sini tuh pakai pandas. Pandas ini tuh untuk membuat tabel datanya. Tabulate ini tuh untuk menampilkan tabel jadi lebih rapi di terminalnya. Lalu ada unit test, ini tuh untuk testing. Meskipun di sini di yang pertama ini belum dipakai kodenya. Nah, outputnya kayak gini. Jadi decision table ini tuh membantu untuk memastikan semua kemungkinan kondisinya itu sudah diuji, lalu untuk menghindari kesalahan logika sistem sama mempermudah pembuatan test case. Ini outputnya.
Ini tuh tampilannya kayak gini. Ini tuh decision table autentifikasi dan otorisasi. Tabelnya ini tuh digunain untuk menentuin aksi sistemnya berdasarkan kombinasi beberapa kondisi saat user mengakses aplikasi. Nih di tabel ini tuh ada 3 kondisi utama, ada login, akun aktif, role admin. Kalau yang login itu menunjukkan apakah pengguna sudah login atau belum. True kalau sudah login, false kalau belum login. Akun aktif ini tuh yang kayak udah saya bilang tadi, ini tuh menentukan apakah akun penggunanya itu aktif atau tidak. Kalau role admin itu untuk menentukan apakah pengguna memiliki akses sebagai adminnya. Role yang kedua itu kombinasi berbeda dari ketiga kondisi tersebut. Nah, bagian ketiga ini tuh kan aksi. Berdasarkan kombinasi kondisi, sistemnya akan menentukan login, akun tidak aktif, izin tidak cukup, dan akses yang diberikan. Kalau rule-nya itu 1-4 itu loginnya false. Ini adalah pengaplikasian outputnya. Dari kode yang udah saya jelaskan tadi, pengaplikasian outputnya kayak gini, tampilan outputnya kayak gini. Lalu selanjutnya ini yang otomatis. Ini tuh fungsi utamanya itu pakai check admin dashboard access. Fungsi ini tuh digunain untuk menentukan apakah user bisa mengakses admin dashboard. Alur logikanya itu, jika belum login maka dia akan nge-redirect login. Kalau akunnya tidak aktif, itu dia akan muncul akun tidak aktif. Jika bukan admin, dia izin tidak cukup. Kalau misalnya semua terpenuhi, udah login, akunnya aktif, dan dia admin, maka aksesnya akan diberikan. Ini tuh sama persis kayak yang ada di decision table sebelumnya. Lalu ini pengujiannya itu pakai unit test. Kelas berikutnya itu digunakan untuk mengetes semua kemungkinan atau kondisi. Di sini pakai kelas admin access test. Ini tuh terdapat 8 tes sesuai dengan rapal 8 rule pada decision table ya. Di sini ada fungsi test rule, contohnya itu ini. Itu loginnya false, lalu akunnya tidak aktif, terus dia juga bukan admin. Ini dia redirect login. Ini semua rule yang akan diuji 1-4 itu dia nggak login, hasilnya dia akan nge-redirect login. 5-6 dia login tapi akunnya itu nggak aktif, maka hasilnya itu akun tidak aktif. Yang ke-7 itu login, akunnya aktif tapi dia bukan admin, maka hasilnya izin tidak cukup. Kalau yang ke-8 itu semuanya terpenuhi, hasilnya akses diberikan. Ini untuk menjalankan testing pakai unit test.mine. Ini tuh untuk menjalankan semua tesnya, lalu menampilkan hasil detail tentang pass atau fail. Tabel testingnya itu ditampilin pakai kode result. Itu untuk menyimpan hasil pengujiannya, lalu membandingkan expected versus actual, lalu menentukan statusnya, pass jika sesuai, fail jika tidak sesuai. Output tabelnya itu berisi, yang pertama ada login, yang kedua ada akunnya aktif, yang ketiga itu admin, yang keempat expected harapannya, terus actual itu hasil dari programnya, sama statusnya pass or fail. Jadi kesimpulannya, decision table ini tuh untuk membantu merancang skenario. Kalau unit test itu untuk memastikan semua skenario berjalan benar. Kalau tabel hasil itu untuk memvalidasi apakah sistemnya sudah sesuai. Jadi ini tuh kombinasi perancangan dan juga pengujian otomatis yang efektif untuk software testing.
Ini hasil outputnya di bagian run 18 tes in 0,023 second. Oke, itu artinya sistemnya itu berhasil menjalankan 18 pengujian. Semua pengujiannya itu berhasil tanpa error. Tabel pengujiannya kayak gini, ada kolom-kolomnya. Kolom login, statusnya itu login, ada true or false, lalu akun aktif, apakah akunnya itu aktif, lalu admin apakah memiliki role admin, expected itu hasil yang diharapkannya, lalu actual itu untuk hasil dari programnya, status itu hasil pengujian pass or fail. Semua output ini tuh statusnya tuh pass, itu artinya output programnya itu sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada kesalahan logika pada fungsi. Contohnya itu kayak ini, di baris 1 sampai 4 loginnya itu false. Expected outputnya dia bakal nge-redirect login. Actual outputnya juga nge-redirect login, berarti ini tuh statusnya pass. Lalu baris 5 sama 6 loginnya itu true tapi akunnya itu nggak aktif. Expectednya atau harapannya itu akan muncul akun tidak aktif. Aktualnya juga muncul akun tidak aktif. Untuk baris ketujuh itu login dan juga akunnya aktif tapi dia bukan admin. Harapannya itu izin tidak cukup. Actual outputnya juga izin tidak cukup, statusnya pass. Untuk baris ke-8 itu semua kondisi terpenuhi, expected dan juga actual outputnya itu udah sesuai, statusnya juga pass. Jadi fungsi check admin dashboard access ini tuh berjalan dengan benar. Semua skenario pada decision table-nya itu juga berhasil diuji. Terus sistemnya itu sudah valid sesuai kebutuhan. Dengan menggunakan decision table dan automate testing ini tuh kita bisa memastikan kalau misalnya semua kemungkinan dan kondisi itu sudah sesuai, sudah diuji dan sistemnya itu berjalan tanpa kesalahan. Lalu selanjutnya itu ada user story testing. Di user story testing ini contoh skenario user story testingnya untuk sistem autentikasi dan otorisasi pengguna aplikasi web. Skenario yang pertama, pengguna admin itu aktif berhasil mengakses dashboard. Givennya, saya adalah pengguna yang sudah login dengan peran admin when akun saya itu aktif dan saya mencoba mengakses admin/dashboard. Lalu dan saya diberi akses ke admin dashboard. Skenario kedua, pengguna biasa tidak bisa mengakses dashboard admin. Given, ketika saya adalah pengguna yang sudah login dengan peran pengguna biasa, ketika saya mencoba mengakses admin dashboard dan saya melihat pesan maaf Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini. Skenario ketiga itu pengguna tidak login, dialihkan ke halaman login. Given, saya adalah pengguna yang belum login when saya mencoba mengakses admin dashboard dan saya dialihkan ke halaman login dengan pesan harap login untuk melanjutkan. Skenario keempat, pengguna admin dengan akun tidak aktif tidak dapat mengakses dashboard. Given, saya adalah pengguna yang sudah login dengan peran admin when akun saya tidak aktif dan saya mencoba mengakses admin dashboard dan saya melihat pesan akun Anda tidak aktif, silakan hubungi administration. Ini contoh test case BDD otomatis untuk user story. Di sini saya menggunakan pendekatan BDD atau behavior driven development untuk menguji sistem berdasarkan user story atau pelaku pengguna. Itu beda dari sebelumnya yaitu decision table, manual dan juga otomatis. Di sini fokusnya itu untuk hal atau apa yang dialami pengguna, bukan hanya kombinasi kondisinya doang. Fungsi utamanya itu attempt admin dashboard access.
Fungsi ini untuk mensimulasikan percobaan akses ke admin dashboard. Alur logikanya, jika belum login maka akan nge-redirect ke login dan juga pesan. Lalu jika akun tidak aktif, itu tampilkan pesan akun tidak aktif. Jika role-nya admin, itu akses diberikan. Selain dari itu, pesannya tampilkan pesan tidak punya izin. Ini skenario BDD berbasis user story. Ada 4 skenario utama. Skenario pertama itu adminnya aktif. Nih, itu usernya login, akunnya aktif, role-nya sebagai admin, maka hasilnya itu diberikan. Skenario kedua itu user biasa, itu usernya login, akunnya aktif tapi bukan admin, maka hasilnya tidak punya izin. Skenario ketiga belum login, usernya itu belum login, hasilnya itu bakal nge-redirect ke login. Skenario keempat admin tapi akunnya itu tidak aktif. Kalau admin akunnya tidak aktif, itu hasilnya akun tidak aktif. Ini custom test result. Untuk table outputnya di kelas ini pakai table test result user story out. Ini tuh untuk digunain untuk menyimpan hasil tesnya, pass or file atau error. Ini tuh untuk nampilin dalam bentuk tabel. Hasil outputnya seperti ini. Dari skenario 0 sampai skenario 3 itu resultnya pas semua, berarti sistemnya itu sudah sesuai dengan user. Perilaku aplikasinya itu sudah benar dari sisi pengguna. Ini perbedaannya dengan decision table. Kalau misalnya decision table itu fokusnya ke kombinasi kondisi. Kalau BDD itu fokusnya ke perilaku usernya. Kalau decision table itu sistematis, rule-nya 1-8. Kalau BDD itu narasi dalam bentuk skenario. Kalau decision table itu cocok untuk logika kompleks. Kalau BDD itu cocok untuk user story-nya. Jadi kesimpulannya, dengan BDD ini tuh pengujian itu jadi lebih mudah dipahami, lalu lebih dekat dengan kebutuhan usernya, dan juga membantu komunikasi antara developer dan juga stakeholder. Kesimpulan akhirnya, dari seluruh proses yang telah dilakukan, mulai dari decision table, pengujian otomatis unit test, hingga BDD, behavior driven development, dapat disimpulkan kalau misalnya yang pertama, decision table itu membantu kita untuk menyusun semua kemungkinan kondisi secara sistematis, memastikan tidak ada skenario yang terlewat, mempermudah pembuatan test case. Yang kedua, itu unit test atau automated testing, itu digunain untuk menguji semua rule secara otomatis, lalu membandingkan hasilnya antara expected dan juga actual, lalu memastikan logika programnya itu berjalan dengan benar. Terbukti semuanya tuh pass. Kalau BDD atau Behavior Driven Development itu tuh membantu untuk menguji sistem berdasarkan sudut pandang pengguna atau user story, lalu membuat skenario yang lebih mudah dipahami serta memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Inti dari keseluruhannya itu, kalau tiga pendekatannya itu saling melengkapi. Kalau misalnya decision table itu perancangan logika, kalau unit test itu validasi teknis program, kalau BDD itu validasi dari pengguna, dari sisi pengguna. Sekian penjelasan dari saya mengenai decision table testing dan juga user story testing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.